mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Benarkah itu Jaladara? Terus terang, saya tidak suka dan saya tidak sanggup kalau dia terus-menerus menyakiti hati saya. Tetapi sebenarnya aku sudah tidak bertanggung jawab atas perbuatan Gendrik, Jaladara. Karena dia sudah menjadi istrimu. Saya hanya akan menunjukkan kepada Empu bagaimana binalnya anak Empu itu. Maksudmu? Supaya nantinya Empu tidak menyalahkan saya kalau saya terpaksa menceraikan dia. Kapan kejadian itu terjadi? Baru saja, Empu. Mungkin sekarang masih berlangsung. Di mana mereka? Di sungai. Di lembah Jalu Gunung, Empu. Kurang ajar. Mereka harus mendapat pelajaran. Antarkan aku ke sana. Oh, baik, Empu. Rupanya adegan yang menggairahkan itu telah berakhir. Namun nafas kemesraan masih berlangsung. Kini Udata dan Nyi Gendrik sedang duduk di batu sebesar kerbau yang ada di pinggiran sungai. Udata memeluk erat Nyi Gendrik yang bersandar di dadanya. Mesra sekali. Dua insan itu lupa segalanya. Udata pun lupa kalau dirinya sedang dalam rangka berlatih ilmu bersama gurunya. Namun godaan yang dipancarkan oleh Nyi Gendrik rupanya lebih kuat. Nini benar-benar seorang wanita. Bagaikan Dewi Asmara yang sanggup melarutkan diri saya. Dalam dekapan Nini, saya bagaikan seorang bayi yang belum tahu apa-apa. Dengarlah, Udata kekasihku. Baru sekali ini dalam hidupku merasakan terbuai sampai ke awang-awang. Aku bahagia sekali. Terima kasih, Kakak. Iya, aku juga merasakan bahagia sekali jika bisa bersanding terus dengan Nini. Itulah yang aku dambakan selama ini, Kakang. Seorang pemuda perkasa yang sanggup menampung gairah asmaraku. Tetapi kalau aku boleh menebak, Nini sudah bersuami, bukan? Memang. Tetapi suamiku... Gendrik! Perempuan binal. Berapa kali kamu mempermalukan Bopo, ha? Aduh. Mau jadi apa kamu, ha? Aduh. Ampun, Bopo. Ampuni saya, Bopo. Pekerjaannya hanya mempermalukan orang tua. Apa kata ibumu kalau dia masih hidup, ha? Atau barangkali sekarang kalau dia melihat perbuatanmu, dia akan menangis dalam kuburnya. Saya sudah tidak tahan lagi hidup bersama Kakang Jaladara, Bopo. Apa? Bertahun-tahun saya hanya dijadikan bunga hiasan yang sama sekali tidak pernah disentuh. Apapun alasanmu, kamu tetap bersalah, perempuan serong. Nilaimu tidak lebih dari seekor babi hutan. Hentikan! Ampun, Bopo. Kurang ajar. Kamu berani melawanku, anak muda. Kamu juga bajingan. Kamu telah mengganggu istri orang. Rasakan pukulanku. Iya. Perkelahian terjadi dengan seru karena Jabung Madu juga seorang pendekar yang linui.
Sementara Udata sebagai murid Kalayaksa juga merupakan pendekar yang tangguh dan pemberani serta memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka bertarung bagaikan burung-burung yang terkadang bertarung di udara, kemudian bersama-sama mendarat di atas batu yang kemudian menggenjot tubuhnya untuk kembali saling menyerang di udara. Melihat perkelahian yang kelihatannya sama tangguhnya itu, Nyi Gendrik mencabut cundriknya, naik ke atas batu yang besar, lalu berteriak. Hentikan! Hentikan! Atau saya tikamkan cundrik ini ke dada saya! Saya minta Bopo mendengarkan penderitaan saya. Saya bukan benda mati, Bopo. Saya adalah seorang istri yang juga membutuhkan belian, kemesraan, dan kegagahan seorang suami. Tetapi apa yang saya peroleh, Bopo? Tanyakan sendiri kepada menantu Bopo itu. Apa yang pernah ia lakukan kepada saya? Memang dia sangat memanjakan saya dengan kemewahan dan harta kekayaan yang cukup. Tetapi bukan cuma itu yang saya butuhkan sebagai seorang istri, Bopo. Bagaimana Jaladara? Apa pembelaanmu? Memang saya bersalah. Baik, saya akui itu. Saya sudah terlalu tua untuk menjadi suami Nyi Gendrik yang masih belia itu. Saya selalu kalah sebelum mulai. Sehingga semakin lama saya menjadi semakin rendah diri di hadapannya. Kalau memang begitu, kenapa tidak kamu ceraikan sejak dulu? Oh, saya sangat mencintainya, Bopo. Sejak saya berhasil menyembuhkan Nyi Gendrik dari pengaruh genderuwo yang mengganggu pikirannya itu. Kemudian Empu mengawinkan kami. Saya merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi sekarang saya menyadari bahwa rasa cinta saya itu menyiksa seorang wanita yang secara resmi adalah istri saya sendiri. Saya tidak menyangka kalau dia begitu tersiksa. Jadi selanjutnya bagaimana? Meskipun dengan berat hati dan dengan rasa kecewa, saya bersedia melepaskan Nyi Gendrik dari ikatan sebagai istri saya. Nah, kamu dengar sendiri, Gendrik. Dan kamu, Kisanak, aku serahkan Nyi Gendrik kepadamu. Tolong jangan kamu sakiti hatinya, karena sudah terlalu lama aku sakiti hatinya. Baik, aku berdiri di sini sebagai saksi ucapanmu, Jaladara. Dan kamu, Kisanak, siapa namamu? Udata. Udata. Sejak saat ini, anakku Nyi Gendrik menjadi milikmu. Begitulah kisahnya. Tetapi sebagai putra bangsawan Sailendra, Udata tidak mau mengawini Nyi Gendrik. Sehingga akhirnya wanita itu hanya dijadikan piaraannya saja. Sementara ayahnya, Jabung Madu, sampai sekarang menjadi guru sebuah padepokan silat yang selalu setia mendukung Udata. Jadi dengan alasan itu, maka dipilih Nyi Gendrik untuk umpan mendapatkan Purnawijaya. Benar, Pak Sindra. Kalau begitu, Udata harus segera diberitahu. Serahkan hal itu kepada saya. Karena saat itu Udata sudah tidak tahan menghadapi kebinalan Nyi Gendrik. Jadi bisa dipastikan dia akan menyetujui rencana ini. Kalau begitu, laksanakan secepatnya, Kalayaksa. Baik, Bilwaka.
Kalayaksa segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari dan memanggil Udata. Sementara itu, Pangeran Udata yang sedang melatih para prajurit di tanah lapang dipanggil dan menghadap Kalayaksa. Paman, ada sesuatu yang gawat? Ada kabar baik untukmu, Udata. Bagaimana kabarnya simpananmu itu, Udata? Saya sudah bosan membicarakan soal dia, Paman. Oh ya, Paman bilang ada kabar baik. Kenapa menanyakan Nyi Gendrik? Ya, karena ada hubungannya dengan dia, Udata. Bagaimana dia sekarang? Malah semakin binal saja, Paman. Saya tidak tahan lagi. Nah, justru kabar itu yang ingin aku dengar. Maksud Paman? Sekarang ada kesempatan kamu melepaskan dia. Kalau kamu tidak keberatan, dia akan digunakan sebagai umpan. Sebagai umpan? Umpan untuk siapa, Paman? Begini, Udata. Baginda Balaputra Dewa menghendaki agar Raden Purnawijaya bergabung dengan kita. Karena kalau dia di pihak kita, ayahnya sebagai Nayaka di Kalasa akan mempunyai banyak pengikut dengan sendirinya akan memperkuat barisan kita. Begitu maksudnya? Iya. Bagus, Paman. Lalu apa hubungannya dengan Nyi Gendrik? Nah, Raden Purnawijaya itu seorang yang tukmis. Tidak bisa melihat wanita cantik. Meskipun ia itu istri orang lain. Dia mudah kasmaran. Maka dengan Nyi Gendrik sebagai umpan, pasti Raden Purnawijaya akan terkena perangkap kita. Nah, lalu rencananya bagaimana, Paman? Begini. Tugasmu membujuk Nyi Gendrik agar mau melaksanakan tugas ini. Caranya bagaimana? Pangeran pasti lebih tahu daripada saya. Sebuah rencana yang bagus, Paman. Iya. Bagi saya itu artinya sekali tepuk, dua lalat mati. Pertama, aku bebas dari kegenitan Nyi Gendrik yang lama-lama menjijikan itu. Betul. Dan kedua, pasukan kita diperkuat dengan bergabungnya Raden Purnawijaya. Bagus, Paman. Sementara itu, di tengah hutan, tampak Raden Purnawijaya dengan dua pengawalnya sedang berburu rusa. Kali ini mereka bertiga tidak menggunakan pakaian dinas. Mereka berpakaian biasa, seperti layaknya orang yang sedang berburu. Tampak Raden Purnawijaya tidak begitu gembira. Kita sudah 2 hari berburu, Raden. Kalau kita tidak pulang, apa kita tidak kena marah Gusti Maharaja Rakai Tikatan? Sebenarnya akhir-akhir ini, aku kurang suka berada di lingkungan Kedaton. Kenapa, Raden? Kelihatannya Maharaja Rakai Tikatan mau menyingkirkan aku sebagai Senopati Mataram. Rupanya semua jabatan penting akan dilimpahkan kepada orang-orang Partapan. Kalau begitu, pendapat Pangeran Balaputra Dewa ada benarnya. Bahwa Gusti Maharaja Rakai Tikatan akan membersihkan orang-orang dari Wangsa Sailendra dari kekuasaan di Mataram. Ya, tetapi di pihak lain aku berharap Gusti Ratu Pramodawardhani akan membela aku. Karena Nayaka dari Wangsa Sailendra hanya tinggal beberapa orang saja. Saya percaya Gusti Ratu pasti akan membantu, Raden. Raden, saya lihat ada rusa di sebelah sana. Ayo kita kejar. Iya. Nah, benarkah yang dilihat pengawal tadi seekor rusa? Sebab saat itu perjalanan mereka sedang dikuntit anak buah Balaputra Dewa. Bagaimana dengan Gunadarma yang hatinya belum bisa tenang itu?
Serta bagaimana dengan Udiani yang menyamar sebagai Paksi Han itu? Sanggupkah ia membebaskan boponya yang dipenjara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.